Oke, kembali lagi di video berikutnya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 21 sampai nomor 25 ya. Oke, sekarang kita tahu untuk soal nomor 21 kita baru saja mempelajarinya di kelas 12. Oke, sekarang kita yang ditanyakan adalah jarak ada kubus dengan panjang rusuk 12 ya. Jarak B ke titik EG. Oke, seperti yang kita tahu, segitiga BEG kalau kita lihat dia adalah segitiga sama sisi nih. Artinya yang kita cari adalah jarak B ke tengah-tengahnya EG. Oke, dengan BEG adalah segitiga sama sisi. Dengan kata lain, kita tinggal mencari dengan Pythagoras saja ya. Dengan BG adalah 12 akar 2 dan ini misalkan X ya, XG berarti 6 akar 2. Ya sudah, kita tinggal mencari. Untuk mencari BX berarti BX sama dengan BX kuadrat sama dengan kita kuadratkan berarti 12 akar 2 dikuadratkan dikurangi 6 akar 2 dikuadratkan, berarti ini berubah jadi 12 kuadrat kali 2 dikurangi 6 kuadrat kali 2. Nah, karena di sini 6 lebih kecil ya, berarti di sini kita rubah jadi 6. Berarti 6 kuadrat kali 2 kuadrat kali 2 dikurangi 6 kuadrat kali 2. Oke, 6 kuadrat kali 8 dikurangi 6 kuadrat kali 2. Artinya dia 6 kuadrat kali 6. Ini BX kuadrat. Maka untuk mencari nilai BX adalah akar dari 6 kuadrat kali 6. Artinya dia 6 akar 6. Oke. Jawabannya D. Saya rasa tidak perlu penjelasan yang lebih lagi ya. Tinggal kita akarkan saja. Oke, berikutnya untuk soal nomor 22. Kita punya limas TABCD seperti yang Pak Ari bahas. Untuk membuat limas kita harus buat sepipih mungkin alasnya ya. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. TABCD. Semua panjang rusuknya 8. Oke, alasnya berbentuk persegi, jelas dia seperti piramid ya, kurang lebih ya. Yang ditanyakan adalah jarak D ke TB. Oke, kita analisis dulu tuh. Kita analisis dulu. D ke TB. Dia bentuknya adalah segitiga sama kaki ya. Di sini 8, di sini 8, di sini 8 akar 2. Oke, yang kita cari berarti ini nih. Kita tidak tahu itu ada di mana tuh. Oke, berarti kita harus mencari pakai konsep luas. Nah, kita yang bisa kita cari luasnya adalah kita mencari menggunakan ini. Kita harus mencari tingginya dulu yang warna biru itu ya. Kita cari dulu berarti ini 8 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Oke, berarti 8 kuadrat. Saya misalkan gini aja. Ini 4 kuadrat kali 2 kuadrat dikurangi 4 kuadrat kali 2. Oke, berarti ini 4 kuadrat kali 4 dikurangi 4 kuadrat kali 2, berarti ada yang 4 kuadrat kali 2 ya. Untuk ini X misalkan, berarti untuk mencari TX berarti adalah akar dari 4 kuadrat kali 2, berarti ini 4 akar 2. Oke, setelah kita dapatkan 4 akar 2, langsung saja kita menggunakan konsep luas. Kita menggunakan alas yang pertama BD. Oke, berarti 8 akar 2 kali tingginya berarti 4 akar 2 sama dengan alasnya 8 kalikan yang kita cari itu D ke TB. Misalkan Y ya. Oke, sekarang kita cari saja ini. Kita coret di sini. Akar 2 kali akar 2 berarti 2. Berarti artinya Y sama dengan 8. Oke, kita dapatkan Y sama dengan 8, maka ketemunya adalah yang poin A. Oke, itu untuk nomor 22. 2122 saya rasa baru kemarin kita mempelajari ya, tidak terlalu sulit. Oke, selanjutnya nomor 23. Sekarang kita lihat soal nomor 23. Ini tentang trigonometri ya. Ada sin, ada cos. Yang ditanyakan adalah nilai cos dan sinnya, kebalikannya ya. Berarti langkah pertama kita harus membuat segitiganya dulu. Segitiga siku-siku dengan sudutnya A. Sin, seperti yang kita tahu sih adalah sin demi, depan miring. Depannya adalah 8, miringnya adalah 17. Dan triple Pythagoras seperti yang kita tahu kalau 17 8 berarti di sini adalah 15. Oke. Sekarang yang segitiga B. Cos B.
Cos sami berarti sampingnya 12, ininya 13, di sini jelas 5 ya. Kalau sudah seperti itu, yang kita cari adalah cos A, tapi kita harus perhatikan A sudut tumpul. Sudut tumpul artinya dia di kuadran 2 ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, 3, ini 4, ini 0, ini 0, ini 90, 180, 270, ini atau 360. Artinya sudut tumpul dia ada di kuadran 2, di mana kuadran 2 adalah kekuasaannya sin, kuadran 3 adalah kekuasaannya tan, kuadran 4 adalah kekuasaannya cos. Nah, kalau sudut tumpul berarti dia berada di kekuasaannya si sudut sin nih. Oke, berarti nilai cosnya bagaimana? Nilai cosnya jelas negatif, berarti cos A sama dengan pasti negatif. Negatif berapa? Cos berarti sami, berarti 15/17. Dari poin A, B, C, D, E sebenarnya sudah terlihat bahwa jawabannya adalah yang E, karena yang negatif dan 15/17 hanya poin E. Oke, kalau kita lengkapi sin B berarti sin demi depan miring 5/13, kan seperti itu ya. Itu untuk soal nomor 23. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 24, seperti yang kita tahu, itu adalah persamaan grafik. Jelas dia kalau dia mulainya dari sini ya, berarti dia pasti grafik cos, pasti cos ya. Dia mulainya dari sumbu Y seperti ini, dia grafik cos. Nah, dia mulai dari mana? Dari min 3, artinya dia pasti jawabannya adalah min 3 cos, min 3 cos. Berarti dia jawabannya antara ini, dan ini. AP jelas salah. Oke, kalau dia mulai dari 3 berarti 3 cos ya. Sekarang kita lihat 90. Nah, bagaimana cara membuat ini menjadi bentuk persamaan? Langkahnya adalah seperti ini. Seperti yang kita tahu, dalam satu putaran, dalam satu trigonometri, sudutnya adalah 360 nih. Oke, ini tambah X saja. Berarti berapa nih? Maaf, terbalik ya. Kalau ada trigonometri seperti ini, berarti dalam satu putaran trigonometri seperti yang kita tahu adalah 360. Oke, tetapi dalam trigonometri ini sudut terakhirnya adalah 90. Nah, ini kita tempelkan ke X, berarti berapa? 4X ya sudah. Yang 4X mana? Oh, berarti yang E saja. Oke, seperti itu saja untuk cos. Bagaimana kalau sin? Kalau sin grafiknya berbentuknya seperti ini nih. Ya, di sini 0, di sini 360, di sini 180. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Ini 180. Nah, ini begini berapa? 2. Oh, berarti ini berarti Y sama dengan sin 2X. Lah, misalkan di sininya adalah min 5, ininya 5. Oh ya udah, tambah 5 saja. Selesai. Oke, itu untuk grafik trigonometri. Saya rasa hanya sedikit butuh penyesuaian ya. Ini untuk soal untuk nomor 24, ini bab kelas 10. Oke, selanjutnya sekarang kita bahas nomor 25. Nah, ada titik A ditranslasi oleh 2 min 1 dan dilanjutkan rotasi min 90. Oke, hasilnya adalah X double aksen dan Y double aksen. Sekarang kita translasikan terlebih dahulu. Oke, min 7 dan 2, maka A aksen dia berubah jadi min 5, min 1 sama min 1 berarti min 2. Oke, seperti yang kita tahu, min 5, min 2 kalau kita gambarkan dia koordinatnya seperti ini nih. Min 5, min 2. Kita rotasikan sejauh min 90, artinya dia searah jarum jam kalau negatif. Berarti artinya dia berubah jadi ke sini toh. Ini kita rubah ke sana. Berubah jadi seperti ini. Ini koordinat berapa nih? A double aksen berubah jadi berapa nih? Ini pastikan min 2. Di sini 5, berarti min 2,5. Oke, berarti kita dapatkan X double aksennya adalah min 2, Y double aksennya adalah 5. Sekarang yang diminta adalah X min 2Y, berarti min 2 min 10, berarti min 12. Jawabannya adalah poin D. Oke, itu untuk nomor 21 sampai nomor 25. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, jumpa lagi di video berikutnya.